Hai guys, di video kali ini gua akan kembali membahas kelanjutan kasus antara girl group April dengan mantan membernya Hyunju. Yap, sampai detik ini kasusnya masih belum juga selesai dan masih terus bermunculan spekulasi-spekulasi atau rumor-rumor baru terhadap kasus ini. Dan tidak bosan-bosannya gua ingatkan bahwa semua yang gua beritakan ini belum terbukti secara hukum atau secara legal. Semuanya masih berupa rumor. Jadi please gua sarankan ke kalian untuk tahan jari, jangan menghujat pihak manapun dulu karena kita belum tahu kebenarannya. Silahkan tonton video gue sebelum ini yang ngebahas tentang 7 artis Korea yang sempat terkena skandal besar tapi akhirnya tetap bisa berkarir. Di situ gue menceritakan ada satu artis yang pernah dituduh semua netizen bahwa dia melakukan kesalahan sampai-sampai ayahnya meninggal karena tuduhan tersebut guys. Padahal di akhir ternyata tidak terbukti. Sedangkan sebelumnya semua percaya, semua menjatuhkan dia hanya karena rumor-rumor yang seolah-olah memang dia yang salah gitu. Jadi silahkan tonton itu dulu supaya healing otaknya, supaya kita bisa bijak dalam menentukan sikap terhadap kasus ini. So langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Di video ini sebenarnya gue mau fokus membahas tentang rumor baru yang menyebutkan bahwa ada mantan staf DSP yang bilang kalau rumor bullying Hyunju itu adalah palsu gitu. Tiba-tiba ada postingan baru yang menyebutkan bahwa si mantan staff itu sebenarnya bukan mantan staff alias Naan April yang pura-pura jadi mantan staff. Sebenarnya gua mau fokus ke itu, tapi sebelumnya gua mau ngasih tahu ke kalian dulu bahwa sempat ada berita perlakuan ibunya Naan April terhadap Hyunju yang membuat netizen geram. Jadi di berita itu ditunjukkan video lawasnya April bersama ibunya Naan April gitu, dan di situ ceritanya lagi makan nih ibunya Naan April yang masakin gitu. Tapi ibunya Naan April malah naruh banyak cabai di makanan yang dia masak. Padahal dia tahu Hyunju itu nggak suka makan makanan pedas. Dan ibunya April bilang, aku tahu Hyunju ini tidak suka makan pedas, tapi aku lagi pingin masak masakan pedas gitu. Dan itu menuai komentar atau kecaman dari netizen Korea. Netizen Korea bilang, kan tahu Hyunju nggak bisa makan pedas, kalau lo naruh cabai banyak-banyak itu tandanya kan lo nggak pengen Hyunju makan gitu. Dan ibunya April pun dikecam di kasus ini karena rumor tersebut beredar guys. Nah setelah rumor itu beredar, lalu muncullah rumor yang sekarang ingin gue bahas. Mari kita cek faktanya dulu berdasarkan portal berita Kopamex di Instagram yang berjudul mantan staf DSP ungkap bullying April terhadap Hyunju adalah bohong. Nih isi beritanya guys. A yang mengaku sebagai mantan karyawan DSP sejak April trainer membantah klaim yang dibuat Hyunju melalui SNS-nya pada 22 April. A mengatakan, aku rasa aku tidak akan mempercayaimu, jadi aku akan memposting beberapa foto yang kamu kirimkan ke perusahaan. Lee Hyunju menjalani operasi plastik dan memulai debutnya dengan April. Sebelum debutnya dia sibuk bermain dengan mantan pacarnya. Dia meninggalkan konten percakapan seksual dengan mantan pacarnya di HP staff. A membantah bahwa tidak benar bahwa dia telah mencoba membuat pilihan yang ekstrim karena bullying member April. Ketika kau membuat pilihan ekstrim, perusahaan akan menutup telepon dengan polisi. Member lain akan menangis dan semua orang mencarimu dengan penuh rasa sayang. Tapi kamu waktu itu lagi sama pacarmu. Karena itu perusahaan selalu mendengarkanmu, tapi kamu membuat pilihan bundir seperti senjatamu. Bundir itu bunuh diri ya guys. Tidak benar bahwa member April membuli, melainkan DSP menarik John Somin, sekarang member card, untuk Lee Hyunju. Kamu tidak tinggal di dom sebagai senjata bunuh diri dan cuma kamu yang punya HP. Kamu bilang perusahaan sedang mengawasi dan April membuatmu diintimidasi. Tidak, kamu pasti sudah tidak ingin menjalani kehidupan girl group yang sulit sejak awal. Saat Somin sebagai leader memintamu untuk ikut latihan, kamu justru melemparkan botol air. Tapi perusahaan bersikeras bahwa bagaimanapun Somin harus membawamu seperti bom waktu. A yang telah mengundurkan diri dari DSP berkata, bukan karena aku suka perusahaan tempatku dulu atau DSP. Kalau dipikir-pikir setiap hari rasanya mereka seperti neraka karena kamu. Aku harap kamu merasakan apa yang kamu lakukan sekarang. Aku harap kamu tahu bahwa kamu melakukan hal yang salah dengan tulisan itu. Kau tahu bahwa lantai ini sangat sempit. Jika kau ingin menjadi mudah seperti yang kau inginkan, kau seharusnya melakukannya dengan baik terlebih dahulu. Kau tahu KWS menyebarkan fakta palsu. Aku akan terus mengungkapkan nama aslinya tentang mantan pacarmu, kebenaran yang lebih kotor dari ini. Nah, jadi itulah pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai mantan stafnya DSP. Dia bilang bahwa ternyata tidak ada tuh yang namanya
bullying terhadap Hyunju oleh member April. Semuanya adalah salahnya Hyunju. Hyunju yang istilahnya troublemaker ketika trainer versi si mantan staff ini. Katanya Hyunju ini berkali-kali pakai senjata bunuh diri untuk ngancem gitu. Dia bahkan satu-satunya trainer atau satu-satunya anggota yang punya HP di kala itu. So, itu beritanya, itu adalah tuduhan baru terhadap Hyunju dari seseorang yang mengaku mantan staff DSP. Sampai akhirnya guys muncul berita baru yang seolah-olah membantah tudingan dari mantan staff DSP tadi. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul "Bukan mantan staff agensi, netizen menduga postingan yang menuduh Hyunju ini ditulis oleh Naeun April." Nih isi beritanya guys, orang yang mengaku mantan staff tersebut menuduh Hyunju berbohong. Dia menjelaskan bahwa setelah Hyunju diduga menjalani operasi plastik, grup April pun dibentuk. Kemudian menuduh bahwa Hyunju tidak ingin menjadi bagian dari girl group dan malah pergi berkeliling dengan pacarnya. Dia melanjutkan bahwa setelah Hyunju yang mengumumkan akan bunuh diri, Hyunju malah hanya bergaul dengan pacarnya. Dia mengklaim bahwa Hyunju tidak dikucilkan, sebaliknya Hyunju sendiri tidak ingin menjadi bagian dari grup. Namun OP di situs PAN menduga orang yang membuat postingan tersebut bukanlah mantan staff melainkan Naeun April sendiri dan membeberkan buktinya. Berikut tanggapan netizen Korea. 1. Bahkan tulisan tangan mereka mirip. 2. Tetapi jika dia benar-benar menulis itu sendiri, kalian dapat langsung melihat kelasnya. Dan ada apa dengan dia membicarakan tentang penyerangan mantan pacarnya juga. 3. Tapi sungguh aku merasa terlalu jahat bagi rekan untuk menulis sesuatu seperti ini. Sepertinya orang itu membenci Hyunju. Mereka tidak terdengar seperti seorang karyawan. Nah, jadi intinya di postingan yang menuduh Hyunju tersebut itu semuanya guys seolah-olah ditulis bukan oleh mantan staff. Netizen percaya bahwa yang menulis hal tersebut adalah Naeun April gitu. Naeun bahasanya kayak pura-pura jadi staff untuk menyerang Hyunju gitu, biar seolah-olah Hyunju ini yang salah gitu, supaya netizen tidak memihak ke Hyunju terus gitu. Nah, ya akhirnya nggak selesai masalah ini gitu. Yang tadinya mungkin ada sedikit pembelaan terhadap April karena postingan dari seseorang yang dianggap mantan staff ini tiba-tiba berbalik lagi ke April, terutama Naeun. Ya, entah kenapa dari seluruh anggota April gitu, kan dibilangnya Hyunju ini dibully sama seluruh anggota gitu. Tapi yang paling jadi sasarannya netizen kayaknya emang si Naeun ini, walaupun Jinsol juga gitu ya. Naeun ini karena mungkin dia yang paling terkenal, akhirnya paling kena kena bully sama netizen gitu, semuanya. Bahkan sebelumnya kan ibunya pun dibawa-bawa terhadap kasus ini. Sebenarnya gimana ya, maksudnya Naeun ini karirnya lagi tinggi-tingginya loh guys sebelum kasus ini, tiba-tiba kasus ini muncul dan hancur semua yang udah dibangun Naeun. Sekarang Naeun jadi kayak public enemy dari seluruh member April. Dia yang paling disoroti, dia yang kayak penjahat sendiri gitu. Jadinya gimana ya, susah sih. Gue takutnya doang setelah di akhir terbukti Naeun gak salah. Gimana pun ceritanya, mungkin memang Hyunju ini benar-benar dibully, tapi ternyata Naeun gak salah gitu. Akhirnya hancur karir Naeun, karena udah pernah gue lihat yang kayak gini gitu, yang dibully bener-bener. Namanya kita lagi dalam proses kasus nih, semuanya framing guys. Semua yang muncul itu tergantung lu percayanya siapa. Kalau lu percayanya Hyunju yang benar, maka semua berita itu yang lo lihat adalah yang ngebenerin Hyunju, yang nyalain April pasti. Kalau lo membela April, lo nggak akan percaya semua berita yang nyalain April. Tergantung sudut pandang lo yang mana aja gitu. Dan ketika masyarakat semuanya framingnya adalah membela Hyunju, walaupun belum ada bukti validnya, belum ada bukti secara legalnya, semuanya masih berupa spekulasi-spekulasi. Walaupun bahkan ada videonya, ya video tersebut kan masih berupa tayangan yang kita anggap begitu. Kita masih menganggap mereka Hyunju ini bener-bener dibully. Belum tentu kejadiannya beneran bullying gitu. Maksudnya gimana bang? Misal, contoh aja nih, gue contohin aja nih ya. Misal gue grup idol, gue berlima, atau gue punya geng deh, gue berlima gitu. Nah dari berlima ini tiba-tiba tertangkap kamera, gue itu kayak ngobrol berempat doang, yang satu tidak gue ajak ngobrol nih, anggota geng gue gitu. Dan berdasarkan tangkapan kamera tersebut, tentunya orang nganggep gue yang berempat ngebully nih orang. Padahal bisa jadi sebelumnya kejadiannya nih orang nyolot ke kita berempat, akhirnya kita berempat kesel ke dia. Dan ketika kejadian itu, kita berempat akhirnya diemin dia. Bukan bullying dong, dia yang ngeselin.
kita ngasih ganjaran ke dia karena dia ngeselin, bisa jadi seperti itu. Tapi karena tangkapan kameranya seperti itu, seolah-olah gue yang ngebully. Nah, framingnya sekarang lagi kayak gitu. Gue bukan ngebenerin April, sekali lagi ya. Kalaupun April salah juga gue mah nggak ada masalah gitu. Gue siapapun yang benar ya udah, siapapun salah ya udah gitu. Cuman gue selalu bilang bahwa selama belum ada bukti konkretnya, lo nggak bisa nyalahin orang dulu, guys. Karena kalau lo yang jadi bagian dari ini, tiba-tiba misalnya lu deh sekarang kata orang lu itu adalah pencuri, dalam satu CCTV terlihat lu ada di sebuah tempat yang dimana di tempat tersebut ada orang kehilangan, lu nggak pernah nyuri, tapi di CCTV tersebut ada lu di situ, dan akhirnya semua orang nge-framing lu sebagai pencuri, mau nggak? Padahal lu nggak pernah mencuri. Nah itu yang terjadi ketika orang cuma modal percaya doang. Bahaya. Di video gue sebelumnya yang gue tadi sebut, yang 7 artis itu, ada satu artis yang bener-bener sampai bapaknya meninggal, guys. Gara-gara semua orang percaya rumor. Waktu rumor itu keluar ditunjukin bukti-buktinya, nih bohong, gak mungkin kayak gini, secara logika gak mungkin, bla 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 bla, sampai akhirnya bapaknya meninggal. Tapi ternyata di akhir terbukti, nih orang gak salah. Tapi semua orang udah keburu percaya. Nah itu yang selalu gue tahan. Gue bilangin sama kalian, boleh gak Bang bela Hyunju? Boleh. Tapi tahan dulu jemari kalian, karena apa? Karena kita belum tahu benarnya gimana gitu. Ketika lu udah ngebully orang yang lu anggap salah, tapi ternyata di akhir dia benar, kan bahaya. Kalau dia memang salah gimana? Ya udah, kalau dia memang salah tuh dia akan dihukum gitu. Tapi kalau dia benar, kita dosa besar kita, guys. Kita membuat mental orang rusak karena rumor yang bahkan kita nggak pernah tahu kebenarannya. Jadi itu yang selalu gue ingatkan dalam video-video gue. Terserah kalian mau marah atau enggak sama gue karena dianggap tidak mendukung orang yang dibully. Gue sekali lagi, gue tetap mendukung Hyunju, tapi gue juga tidak menyudutkan April gitu. Apakah gue mendukung member April, Bang? Sekarang gue bisa dibilang tidak mendukung sepenuhnya, tapi gue tidak menyalahkan sepenuhnya. Pokoknya gue pingin ngikutin kasus ini sampai akhir, gue pingin lihat siapa yang terbukti. Bang, tapi kan hukum bisa dibeli, Bang. DSP kan punya duit, bisa jadi DSP bayar hukum. Ya kalau lo nggak percaya hukum, lo percaya apa? Ya udah gitu aja sih kalau kata gue. Kalau lo udah nggak mau percaya sama hukum, ya siapa yang bisa membuktikan ini? Masa lo mau nyalahin orang hanya berdasarkan rumor? Kalau kayak gitu enak dong, semua bisa difitnah dong, semua artis bisa difitnah dong tanpa ada unsur hukum. Tinggal kita ngomong, dia pernah bully gua, abis. Dia pernah bully gua, abis. Tinggal tunjukin, tuh dulu dia badannya lebih gede dari gua pernah ditonjok sama dia. Nggak pernah ada bukti tonjokan secara bukti fisiknya, tapi hanya dari foto. Akhirnya orang-orang percaya dong. Kalau misalnya nggak mau dibuktikan secara hukum. Kalau gua bener nunggu secara hukum, walaupun lu bilang hukum bisa dibayar, ya udah mau diapain? Memang hukum satu-satunya cara untuk membuktikan ini. Jadi itu dari gua. Semoga yang nonton gue masuk ke dalam orang-orang yang berusaha untuk berpikir positif, tidak menjatuhkan orang dulu, karena banyak hal yang udah terbukti di dunia K-pop gitu. Bahkan sampai detik ini ada salah satu idola gua, Seungri Big Bang, yang terus-terusan dihancurkan namanya oleh Knet, padahal berkali-kali dibuktikan dia tidak salah dari kasus-kasusnya gitu. Walaupun kasusnya belum selesai. Jadi ya sekali lagi, rumor masihlah rumor, belum jadi bukti kalau belum ada konfirmasi dari pihak terkait atau bukti legal secara hukumnya. Itu aja dari gua. Nah, jadi itulah berita yang ingin gua bahas di video gua kali ini, guys. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian mau kenal gua, kalian bisa follow gua di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gua, silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.